Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rizka Aulia, Ahna Boy Mumtaz, dan Aprilia Lisa. Di sini kami akan membahas materi tentang struktur wewenang dan organisasi Bank Sentral. Pendahuluan. Bank Sentral umumnya memiliki tujuan menjaga stabilitas harga sebagai organisasi otoritas moneter. Namun, organisasi dan struktur koordinasi berbeda antar satu dengan yang lainnya. Struktur wewenang dan organisasi Bank Sentral. Struktur badan kewenangan tertinggi Bank Sentral. Pertama, badan pembuat kebijakan. Badan atau unit dalam organisasi Bank Sentral yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk memformulasikan dan menetapkan kebijakan. Badan pembuat kebijakan umumnya berbentuk dewan. Istilah penyebutan dalam bank yaitu Dewan Gubernur, Dewan Kebijakan, Dewan Umum. Jumlah anggota dewan paling sedikit adalah 4 anggota dan yang paling banyak adalah 13 anggota. Ketua badan bisa dari dalam atau luar Bank Sentral. Dari dalam contohnya gubernur dan presiden, dan dari luar yaitu pemerintah. Kedua, badan pelaksana kebijakan. Badan atau unit dalam organisasi Bank Sentral yang diberi wewenang untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan pembuat kebijakan. Dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan oleh badan pelaksana kebijakan dapat dibedakan atas: pertama, sistem dewan, yang tanggung jawab keputusannya merupakan tanggung jawab bersama. Kedua, sistem unilateral, yang tanggung jawab keputusannya berada pada pengambilan keputusan tertinggi, yaitu gubernur atau presiden Bank Sentral. Badan pelaksana kebijakan yang dilengkapi unit organisasi sebagai pelaksana kegiatan operasional sehari-hari dari kebijakan yang diputuskan oleh badan pelaksana kebijakan guna merealisasikan keputusan yang telah ditetapkan oleh badan pembuat kebijakan. Ketiga, badan pengawas. Badan atau unit organisasi yang diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan oleh badan pelaksana 5 kebijakan dan memastikan bahwa pelaksana kebijakan tersebut sesuai dengan yang ditetapkan oleh badan pemutus kebijakan. Selanjutnya, berdasarkan wewenangnya, Chen Yuan mengelompokkan Bank Sentral menjadi 2 tingkat. Yang pertama adalah the highest authority. Kewenangan tertinggi dipegang oleh Badan Pembuat Kebijakan, Badan Pelaksana Kebijakan, dan Badan Pengawas. Adapun yang kedua adalah the second level. Di dalamnya ada unit operasional. Umumnya, unit-unit ini di bawah Badan Pelaksana Kebijakan. Sistem wewenang Bank Sentral ada 3. Yang pertama adalah one-tier governance system. Dalam sistem ini, satu badan berwenang membuat kebijakan sekaligus melaksanakan kebijakan. Contoh Bank Sentral yang menggunakan sistem ini adalah the Netherlands Bank. Yang kedua adalah two-tier governance system. Dalam sistem ini, badan yang berwenang membuat kebijakan terpisah dari badan yang melaksanakan kebijakan. Contoh Bank Sentral yang menerapkan sistem ini adalah Bank of England. Yang ketiga adalah three-tier governance system. Dalam sistem ini, badan yang berwenang membuat kebijakan, melaksanakan kebijakan, dan mengawasi kebijakan dilakukan secara terpisah. Contohnya adalah Bank of France. Dari ketiga sistem wewenang Bank Sentral tersebut, bentuk yang relatif sederhana adalah one-tier governance system. Sebab dalam struktur organisasinya, badan kewenangan tertinggi dipegang oleh Governing Board atau dalam Bank Indonesia bisa disebut Dewan Gubernur, yaitu sebagai pemutus kebijakan sekaligus pelaksana kebijakan. Sedangkan jika Bank Sentral menggunakan sistem two-tier governance system, dapat dilihat pada gambar ini. Bank Sentral ini di samping memiliki lebih dari satu badan pemutus, Bank Sentral
ini juga membentuk badan pemutus untuk kebijakan di bidang sistem pembayaran, sekaligus membentuk komite eksekutif sebagai badan pelaksana kebijakan. Adapun perbedaan dari dua sistem ini dapat dilihat melalui gambar berikut. Sehingga jelas jika di sistem one tier ini Dewan Pemutus sekaligus pelaksana kebijakan memiliki kewenangan tertinggi. Sedangkan di two tier sistem Dewan Pemutus kebijakan memiliki kewenangan tertinggi baru Dewan Pelaksana kebijakan. Struktur wewenang dan organisasi Bank Indonesia. Struktur wewenang Bank Indonesia. Struktur kewenangan tertinggi Bank Indonesia dipegang oleh Dewan Gubernur yang berwenang memutus kebijakan dan sekaligus sebagai badan pelaksana kebijakan, serta organisasi level atas sebagai pelaksana kebijakan di kantor pusat ataupun kantor perwakilan dalam maupun luar negeri. Bank Indonesia selaku bank sentral untuk mencapai tujuan dan memelihara kestabilan nilai rupiah sesuai pasal 8 nomor 23 tahun 1999 mempunyai 3 tugas, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Adapun wewenang yang diberikan oleh undang-undang dalam rangka melaksanakan tugas di atas sebagai berikut. Yang pertama, tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yaitu menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, bagi rupiah maupun valuta asing. Yang ketiga, menetapkan tingkat diskonto, penetapkan cadangan minimum, dan mengatur kredit atau pembiayaan. Yang kedua, tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang pertama, melaksanakan dan memberikan persetujuan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang kedua, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya dan menetapkan kegunaan alat atau instrumen pembayaran. Yang ketiga, tugas mengatur dan mengawasi bank. Yang pertama, menetapkan peraturan. Yang kedua, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Yang ketiga, mengawasi bank baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan. Yang keempat, mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Struktur organisasi Bank Indonesia. Struktur organisasi Bank Indonesia saat ini adalah struktur organisasi Bank Indonesia dengan kewenangan tunggal di bidang moneter. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang deputi gubernur senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya 4 atau sebanyak-banyaknya 7 deputi gubernur. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan wewenangnya, organisasi bank sentral terdiri dari dua tingkat, yaitu tingkat atas yang berwenang memutuskan arah kebijakan serta tujuan lembaga, dan organisasi pelaksana yang berwenang melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan unit tertinggi. Sementara itu, badan yang memiliki kewenangan tertinggi di bank sentral ada 3, yaitu badan pembuat kebijakan, badan pelaksana kebijakan, dan badan pengawas. Struktur kewenangan tertinggi Bank Indonesia dipegang oleh Dewan Gubernur yang berwenang memutus kebijakan dan sekaligus sebagai badan pelaksana kebijakan. Struktur organisasi Bank Indonesia saat ini adalah struktur organisasi Bank Indonesia dengan kewenangan tunggal di bidang moneter.